sekali dengan perkataan. Tapi saudara, semua itu harus diuji. Ya. Saudara, mari kita buka dulu Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 21. Saudara langsung tahu ya kalau buka ini ayat. Yakobus 2 ayat 21, 22, 23. 23 sampai 23 saja. Bolehkah kita bangkit berdiri ya? Ini ayat pertama, saya suka kita bangkit berdiri. Yakobus 2. Mari kita baca bersama-sama. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Amin. Silakan duduk saudara. Kita hari ini mau belajar dari Abraham. Ketika kualitas iman kita, kepercayaan kita diuji. Belajar dari Bapak Abraham. Bapak Abraham dia dijuluki oleh firman Tuhan bilang Bapak segala bangsa. Abraham sangat diberkati. Abraham punya keturunan seperti bintang di langit, itu dijanjikan Tuhan. Dan seperti pasir di laut yang tidak bisa dihitung, banyak sekali. Oleh karena apa saudara? Oleh karena tindakan-tindakan yang nyata, yang dia nyatakan, yang dia buat, yang Tuhan lihat. Aku mengasihi engkau Yesus. Saya percaya jemaat di sini hari-hari ini sedang belajar bagaimana kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan bukan cuma disenangkan dengan pujian dan perkataan-perkataan kita setiap hari. Tuhan akan disenangkan jika Tuhan lihat, Tuhan dapati hatimu dan tindakanmu selaras dengan firman Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman. Kita jadi pelaku-pelaku firman, maka memang betul akan jadi. Ini kita akan menjadi sama seperti Kristus. Hari ini saudara, saya rindu kita belajar kepada seorang bapa yang luar biasa, yang imannya dan perbuatannya teruji. Karena dia diuji. Mari Kejadian 22. Kita ke Kejadian 22. Tapi Alkitab putih besar kan? Belum jadi-jadi, mau sebesar sedikit ini. Mimbar. Ketika kualitas kita diuji, ketika kualitas iman atau percaya kita dilihat oleh Tuhan. Ya, ini Abraham luar biasa. Abraham adalah salah satu tokoh iman yang patut dicontohi, jadi teladan. Kenapa saudara? Karena dia kalau kita lihat ya sebenarnya Ibrani bilang tidak ada, dia bisa berharap tidak ada. Tapi imannya memang luar biasa. Gitu ya. Imannya sudah teruji. Ini kitab Kejadian 22, perikopnya kepercayaan Abraham diuji. Dan kalau saya boleh mau katakan, mau ganti, kepercayaan Abraham teruji. Teruji. Dan kita semua juga di tempat ini jemaat yang kami kasih dengan kasih Kristus. Mari kita jika diuji, kita teruji. Kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita semua yang ada di sini jemaat, pelayan Tuhan.
Mari kita supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Jika Tuhan uji kita, Tuhan lihat selaras dengan apa yang kita imani dan perbuat. Iman dan perbuatan harus selaras. Biar Tuhan bilang, aku percaya Tuhan Engkau juru selamat aku. Ya pernah masuk gereja. Aku percaya Engkau Tuhan. Tidak pernah serahkan hidup untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Dia menjadi raja atas hidup kita. Orang ini mau kasih orang hidup. Tapi pintar menyanyi. Pintar bersaksi. Pintar sekali dia bersaksi. Yesus saya dahsyat. Yesus saya ajaib. Dia bisa meredakan angin ribut. Dia bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya, begitu mudah. Tapi saat-saat kita diuji oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau ketika kita diuji oleh Tuhan. Saudara, ujian itu saya ingatkan ya, bukan untuk membuat karakter kita berubah. Tidak, kita dibentuk bukan dengan ujian. Ujian itu, saudara nanti sebentar kita akan baca itu. Tuhan hanya mau melihat seberapa cintanya kita kepada Tuhan. Jadi saudara, ada banyak orang kan yang lama, saya juga punya pemahaman yang lalu-lalu seperti itu. Ya, Tuhan uji, dipikir Tuhan mau membentuk kita. Yang membentuk kita firman dan roh. Mari saudara kita lanjut saudara. Abraham tetap mempercayai Tuhan, itu yang saya katakan tadi. Walaupun ia sendiri tidak mempunyai dasar untuk apa saudara? Terus berharap kepada Tuhan. Karena dia disuruh keluar dari keluarganya Haran umur 75 tahun. Artinya sudah tua. Artinya begini, dia pikir so tua kita harapan apa lagi? Dia mendapat janji bahwa dia akan mendapatkan seorang anak di masa tua. Ya, 100 tahun yang kita tahu. Dia dapat, sudah tua, dan Abraham pun bilang sudah tidak mungkin karena istri saya sudah sangat tua. Abraham bicara seperti itu. Dia pakai logika. Tidak mungkin, sudah mati haid. Tapi inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup Abraham. Allah kerjakan imannya. Sehingga dia disebut bapa segala orang yang beriman. Karena teruji. Lewat perjalanan hidupnya. Jadi kita nanti begini saudara. Setelah kita percaya Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, nanti Tuhan pada perjalanan hidup itu kita akan lihat apakah kita itu. Mari kita lanjut dulu ya. Seperti Abraham diuji oleh Tuhan. Dan Allah mempunyai tujuan. Allah memiliki tujuan jika dia menguji kita. Seperti Abraham. Allah menguji Abraham dengan satu tujuan. Ada maksud, ada tujuan. Nah, apa tujuan Allah menguji iman Abraham? Ya, kepercayaan Abraham diuji dengan tujuan satu. Mari kita lihat. Dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 3. Saya tidak baca lagi satu pasal ini karena saudara sudah tahu cerita tentang Abraham diuji ya. Tapi kita mulai dari pertama, apa tujuan Allah menguji iman Abraham ya. Ada tujuannya dan kita lihat satu, apa yang membuat Tuhan tertarik untuk menguji kehidupan Abraham. Maupun kita saudara. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 berkata seperti ini.
Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Apa maksud ayat ini, saudara? Kenapa Allah mau menguji iman dari Abraham? Saudara, memang dia sudah diuji pertama kali. Dia suruh berjalan tanpa tujuan. Keluar dari sanak saudaranya, dari cara-cara hidup keluarganya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Dan Tuhan bawa dia kemana Tuhan mau. Tapi yang luar biasa, dia mengikuti saja. Apa yang Tuhan katakan dia ikuti, dia keluar. Dia bawa istri anaknya sampai Lot ikut. Kekayaannya diambil dan dia berjalan, dia tidak tahu mau kemana. Nanti Tuhan tuntun. Ya, Tuhan bawa dia di satu negeri yang Tuhan sudah siapkan. Dan dia mengikutinya. Ini yang perlu dilatih bagi kita anak-anak Tuhan. Ketaatan. Mudah sekali mengucapkan taat ya. Taat ya, dan saudara sudah tahu. Ada satu pendeta bilang ini kata taat ini kasih balik baca dari depan taat. Kasih baca dari belakang taat. Taat. Ini yang Tuhan perhitungkan kepada Abraham. Tuhan uji pertama dia ikut, dia mau. Dia mau, ini ketaatan mau atau tidak, itu saja. Saudara mau atau tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara. Banyak sekali suara Tuhan dalam hidup kita. Untuk zaman sekarang bukan zaman seperti Abraham. Tuhan datang dan berfirman, berbicara, dia bisa dengar dengan telinganya. Tapi sekarang kita sudah dengarkan lewat khotbah-khotbah, lewat Bapak Gembala, orang tua rohani kita, lewat firman Tuhan pagi hari ini. Tinggal kita mau enggak? Mau taat enggak? Ini sebuah perhitungan Tuhan atas hidup kita. Mau enggak? Sebenarnya Tuhan mengizinkan kita atau Abraham itu diuji. Tuhan itu maha tahu. Dia sudah tahu siapa kita dari A sampai Z. Dia pilih kita sebelum dunia ini dijadikan, dia tentukan. Itu ayat kemarin di doa puasa dengan orang ayat ini. Ada baku sambung kok itu toh. Roma 8 ayat 28 dan Roma 8 ayat 29. Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan ditetapkan kita menjadi serupa sama seperti Kristus. Tapi tidak mudah. Ada proses. Ada ujian. Tidak mudah saudara. Semudah membalikan telapak tangan atau ucapan bibir lidah ini tidak bertulang. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita mau Tuhan. Kita mau packing semua Tuhan. Kalau boleh Tuhan kita mau pakai kita Tuhan. Pakai saya Tuhan. Kalau saya diberkati saya mau buat ini. Kita mau buat 100 gereja. Contoh ya ini contoh. Tapi nanti Tuhan kasih lihat apa orang. Itu kita bilang. Tuhan memperlihatkan kepada kita. Benar enggak ucapanmu? Abraham itu yang pertama, sejauh mana Allah mau melihat cintanya Abraham kepada Tuhan. Ini yang pertama. Ya, Allah punya tujuan menguji Abraham dan kita anak-anaknya. Kita orang percaya, orang Kristen saat ini yang mengikut Kristus. Bahkan jadi murid Kristus, jadi anak kesayangannya. Nah sekarang buktikan kepada Tuhan. Seperti Abraham. Abraham ini seorang bapak yang luar biasa. Contoh teladan yang luar biasa. Ikuti teladannya saudara. Waktu dia diuji, cintanya. Kenapa saya berkata cintanya?
Karena dia diperhadapkan dengan anak sematawayang. Aduh, luar biasa ini. Mungkin kalau kita saat itu, belum tentu Kang. Aduh, anak yang kita udah dapat masa tua. Kita udah cari-cari anak kesayangan, anak perjanjian, dijanjikan lewat ini keturunannya akan luar biasa diberkati Tuhan. Lewat Ishak, kok dia Tuhan ambil. Tuhan ini tidak adil. Begitukah Tuhan? Tidak. Ternyata Tuhan cuma mau menguji cintanya. Tuhan tahu. Jangan-jangan hatinya melekat kepada anak ini. Kadangkala Tuhan juga seperti itu kepada kita. Ada hal-hal yang, hobi sulit dikeluarkan. Ya, ada hal-hal yang, aduh, Tuhan tahu saudara. Pasti kalau lewat ini dia tidak mau datang ke gereja. Jadi penghalang. Teman Tuhan mau ambil. Tapi Tuhan adil. Dia beri dengan sempurna. Dia tidak mau ambil, dia cuma mau lihat sampai hati. Ini kasih kita yang nyata kepada Tuhan. Perbuatan kita. Sewaktu kita belum diberkati Tuhan, ada banyak janji-janji. Kalau Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan, kalau saya dapat ini, dapat itu, pekerjaan saya luar biasa. Tuhan, saya mau buat ini dan saya mau buat itu. Saya mau lebih mencintai Engkau Tuhan. Saya mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Saya beri yang lebih, yang terbaik lagi Tuhan. Tuhan, saya akan mengutamakan Engkau. Tuh begitu kan? Kita toh. Tapi Tuhan bilang, iya anakku. Ya. Tapi prosesnya akan diuji. Ada proses perjalanan hidup kita. Seperti Abraham. Apakah dia mencintai Ishak itu melebihi Tuhannya yang memberi Ishak, yang memberi anak kesayangannya. Luar biasa lagi, kita naik lagi. Kita lihat ya, Abraham itu dengar suara malam, pagi-pagi dia bangun. Dia bangun, ayat ini memang bilang kita tidak baca dia berbantah dengan Tuhan. Atau dia bilang, Tuhan bagaimana ini kasih yang kita tidak mampu mau bunuh anak sendiri. Bagaimana dengan kita pe istri. Anak ini kesiang orang ada minta-minta, cuma satu-satunya sotua lagi kong dapa. Kerinduan kami sangat besar Tuhan. Kok Tuhan seperti ini? Tidak ada saya baca, tidak ada Kang komentar-komentar. Bangun pagi-pagi, panggil 2 bujang, ya saudara setahu tuh, bawa kayu, bawa api, bawa Ishak. Mereka jalan. Tuhan suka saya tunjung pergi di satu tempat di tanah Moria. Di sana ada satu gunung yang saya siapkan, Moria. Moria, iya ya. Moria, iya. Dan di sana ada satu gunung yang ditetapkan untuk persembahkan Ishak ini ganti kambing domba. Ya aduh luar biasa ini saudara. Dulu kan dia bawa-bawa tuh kambing, domba, Kang. Binatang lah. Ini manusia yang mau dibawa anak sendiri. Saudara boleh enggak, mampu enggak persembahkan anak sendiri? Kalau mungkin saya bilang ya ambil saja. Bawa saja pergi persembahkan. Masih lebih mudah bukan? Bukan saya sendiri. Saya yang membunuh anak saya sendiri untuk dikorbankan bagi Tuhan. Mampukah kita? Allah mau cabut sampai ke akar-akarnya. Apa yang kita cintai melebihi Tuhan. Karena saudara sudah paham, mencintai apa yang kita cinta lebih dari Tuhan itu adalah berhala. Berhala saudara. Dan Allah sangat tidak suka menyembah berhala.
Allah marah orang menyembah berhala. Sekarang kita tidak pergi ke gunung-gunung. Orangnya tidak pergi ada orang di sini di Pina Betengan. Toh, tidak pergi lagi di sana. Nyanda ambil bawang putih, nyanda ambil goraka kong, orang bakar jadi dupa lah ya. Tidak lagi kan. Tapi ada yang modern. Yang iblis buat. Pokoknya yang lebih kita cinta, apapun itu, anak, pekerjaan. Aduh kalau saya mau bawa mungkin kita rasa, aduh keras sekali ini firman. Hobi. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Aduh, kita kata harta banyak. Kalau habis, orang cari sekuat tenaga, berkorban. Saya dapat berkat dengan khotbah kemarin di doa puasa. Dulu katanya Pak Robi seperti itu, sekarang tidak lagi. Kasih tinggal banyak proyek, kasih tinggal setiap hari Sabtu. Banyak proyek, ini kesaksian hidup. Dia rela datang di doa puasa. Wah, luar biasa. Kemarin, memang khotbah kemarin. Bapak Robi bilang begini, boleh toh kita mau telepon, memang boleh saya tinggal. Tapi ini keputusan, mengasihi Tuhan atau doi. Di mana hartamu berada, di situ hati kita. Cinta harta, cinta dunia, sama dengan cinta juga uang. Uang itu kalau kita tidak kontrol, kita tidak kuasai, dia jadi mamon. Ini perlu diperhatikan. Bukan tidak boleh memiliki uang, bukan tidak boleh bekerja. Sangat boleh. Tapi prioritas cinta kita hanya kepada Tuhan. Nomor satu itu Tuhan, karena dia pemberi hidup. Dia pemberi segala sesuatu, dia yang memberi engkau makan. Dia sudah beri contoh burung pun di udara. Tidak bekerja, tidak bapacol. Toh firman Tuhan bilang di Matius 6. Tapi Allah pelihara. Nya ada tuh tiap hari orang lihat burung jatuh, mati. Jatuh matinya enggak ada tuh. Nah, Tuhan siapkan buah-buahan. Aduh, di gunung sana. Dia teras sana, dia pergi di gunung sana. Untuk beri makan kepada burung. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Apatah lagi katanya kita orang yang luar biasa di mata Tuhan. Indah di mata Tuhan. Kamu berharga kata firman Tuhan. Lebih berharga dari semua yang ada di bumi kita. Ayat di Matius itu coba saudara baca. Perbandingan saja. Ya, perbandingan bagaimana Allah itu sempurna memelihara kita. Allah itu sangat bertanggung jawab memelihara kita anak-anaknya. Jangan takut nyandak mau makan. Jangan takut saudara. Karena Tuhan itu sumbernya. Dia pabriknya. Temukan pemilik pabrik itu. Jangan pabriknya. Satu saat habis. Pabrik roti sebesar apapun tiap hari kalau orang makan, orang jual mau habis. Tapi kalau kita temukan pemilik pabrik setiap saat, orang boleh datang kepadanya. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia bisa menyiapkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Oh, luar biasa, dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia pemberi nafas. Dia yang memberi hidup. Dia pula yang beri kematian. Di tangan Tuhanlah hidup kita. Ini iman. Iman seperti Abraham. Saya sudah katakan tadi di Roma 4 saudara. Bahwa sebenarnya tidak ada yang dia bisa harapkan. Tapi satu imannya dia bilang apa? Tuhan yang menghidupkan. Tuhan yang mematikan. Ini iman yang ada pada Abraham sehingga dia sanggup membawa anaknya. Dia so tahu kalau ayat-ayat seterusnya saya baca dia so tahu Tuhan mau ganti. Dia iman maksudnya. Saya tahu. Luar biasa. Belajar dari Abraham
Bangkitkan iman kita, percaya penuh kepada Tuhan. Dia pemilik hidupmu. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jangan cuma sampai di pengetahuan. Jangan cuma sampai di perkataan. Imani itu firman. Imani dan jalani setiap hari. Jangan cuma sampai di perkataan, ketemu orang bilang, Tuhanku hebat, apa kabar? Dahsyat. Apa kabar saudara, apa kabar jemaat? Luar biasa. Begitu kan biasanya orang, toh kita manusia. Tapi Tuhan mau lihat tindakan-tindakan kita. Saudara, ini yang pertama, kalau Allah menguji kita, tidak ada yang lain, Allah cuma mau menguji. Benar enggak engkau sayang saya? Engkau cinta kepada Tuhan? Benar enggak? Ini yang kita lihat bersama dari kehidupan Abraham. Abraham tidak tawar-menawar, dia bangun, dia pergi. Langkahnya dia pergi. Sampai saudara, sementara di perjalanan, ini satu hal yang luar biasa. Ini yang kedua saudara, tidak berlambatan. Saudara, saya ingatkan lagi dulu perbandingan, ada seorang anak muda yang kaya. Saudara tahu, ingat cerita ini ya? Waktu Tuhan datang kepadanya, Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Oh, mengasihi. Saya sudah lakukan ini, saya tidak begini, saya oh baik, Tuhan bilang, baik sekali kamu, setia, baik sekali kamu, rela berkorban. Baik sekali tindakan. Sampai pada satu di Tuhan, apa dang lagi Tuhan? Tuhan teropong di hati. Ngana tuh kaya. Tuhan bilang, kalau ngana rela pijual nepe harta, bagikan kepada orang miskin. Itu yang melekat di hatinya, cintanya uang. Wah, ini Tuhan mau cabut sampai ke akar-akarnya, cinta yang melebihi kepada Tuhan. Tuhan mau cabut kepada kita, apapun itu, anak mungkin. Siapa tidak sayang anak? Semua sayang anak. Tapi kalau itu menjadi penghambat engkau untuk bertemu Tuhan, engkau diselamatkan, itu yang Tuhan mau koreksi dalam hidup kita. Tuhan mau atur. Saya tanya, Ishak hilang atau tidak? Mati atau tidak? Tidak. Jadi jangan takut untuk orang tua kepada anak-anaknya maksudnya. Tuhan mau pelihara dorang. Ya jangan takut, jangan sampai melebihi cinta kita kepada anak karena takut. Takut atau pekerjaan, jangan takut. Jangan takut untuk pekerjaanmu. Tuhan yang membuka pintu. Tuhan pula yang menutup pintu. Biar kita cakap bekerja saudara. Kalau Tuhan kunci, patah terompe kunci kalau Tuhan mau buka. Itu sebabnya silakan kita bekerja tapi hati kita jangan di pekerjaan. Silakan engkau bekerja segiat-giatnya, tapi hatimu harus kepada Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan yang memberi berkat itu. Tuhan yang memberi pekerjaanmu. Jangan sampai Tuhan cabut lagi pekerjaan. Karena Tuhan cemburu dengan hidup kita. Apalagi namanya pelayan-pelayan. Suka mengajar orang. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, harus dengan perbuatan. Harus dengan perbuatan. Lakukan itu saudara. Kalau Tuhan suruh taat, lakukan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu saudara. Yang kedua, tidak berlambatan. Apa tujuan Allah menguji iman Abraham? Kedua ada di ayat 4 sampai 8. Cuma di Kejadian 22 ini. 4 saya baca saja ya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya,
Bapa, sahut Abraham, ya anakku, aduh kasihan anak masih kecil. Masih kecil. Aduh luar biasa ya. Mungkin hatinya di perjalanan, aduh gimana ya. Tapi dia sedang berjalan dengan iman. Secara manusia pasti di pikirannya, aduh bagaimana ini ya, itu pasti ya. Abraham kan bukan Tuhan, Abraham kan manusia. Jadi ada gejolak-gejolak di hati, pertempuran di pikiran. Tapi dia lebih mengarah kepada kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Itu firman yang, itu sebabnya membangun manusia roh. Banyaklah makan firman. Kuasai ini pikiran dengan firman. Walaupun ada peperangan, kedagingan di mana saudara? Di pikiran. Pembaharuan budimu. Maka engkau akan keluar jadi pemenang. Itu sebabnya langkah yang pertama. Ini 7 disiplin ini selama ada. Selama ya. Baca firman Tuhan. Saya juga ada pikir-pikir selama kita bilang, ya Pak Kang, kong pertama baca firman bukankah gereja? Ternyata langkah awal, orang mau jadi sama seperti Kristus, banyak makan firman Tuhan. Itu langkah pertama. Coba saudara lakukan hal ini. Kalau firman yang beroperasi dalam hidupmu, firman yang dominan, yang menguasai hidupmu, pikiranmu terutama mindset pikiran ini harus diubahkan oleh firman. Firman harus membersihkan pikiran kita. Maka kedagingan akan lenser. Banyaklah baca Alkitab. Banyaklah dengar firman Tuhan dari orang tua rohanimu. Di mana rumahmu? Karena orang tua tidak pernah kasih makanan yang salah. Makanan yang basi. Makanan yang rusak kepada anaknya. Tidak pernah. Itu orang tua yang baik. Selalu dia siapkan yang terbaik. Begitu kami orang tua rohani. Hamba Tuhan di gereja ini. Kami selalu berusaha beri yang terbaik bagi jemaat ini. Berusaha belajar yang terbaik. Berdoa yang terbaik karena untuk anak-anaknya. Kami tidak punya rencana-rencana yang lain kepada jemaat ini. Selain kami ingin saudara itu dekat dan mengasihi Tuhan jadi sama seperti Kristus. Kami sudah dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk pelayanan ini. Sampai kan kadang-kala keluarga jadi nomor 2. Keluarga jadi nomor 2. Orang tua saya kan di Langon masih dalam perawatan. Tapi saya selalu bilang saya mau pergi melayani. Saya mau utamakan Tuhan dan saya lihat mujizat Tuhan. Sebenarnya logikanya tidak bisa jalan. Sekarang jalan sehat sempurna saya bilang. Karena saya bilang ke orang tua saya, waktu pandemik dulu tahun lalu saya diberi kesempatan menjaga orang tua kira-kira 4 bulan. Saya bolak-balik, bukan sini, bolak-balik. Tapi saat saya bilang sudah mau aktif pelayanan, saya bilang mami saya harus pergi. Karena saya harus melayani Tuhan. Bukan saya tidak sayang, siang malam saya berdoa dengan tangisan untuk orang tua saya, keluarga saya. Dan saya harus memberi diri juga di mana panggilan saya. Panggilan surgawi, saudara semua. Kami rela saudara. Siang malam saya pernah bilang kemarin, bukan. Saya kemarin kalau ikut betul enggak mau datang ke doa puasa. Badan saya capek sekali. Seperti dipukul-pukul, sakit kepala. Kita, baku saya dengan Bapak Gembala. Bolehkah kita nyandak pergi? Tapi hati ini bergejolak. Aduh, enggak bisa. Nggak bisa, itulah orang tua yang baik, Kang. Nggak mau meninggalkan anak-anaknya. Nggak bisa saudara. Akhirnya saya bilang berkali-kali Bapak Gembala bilang cuma baik di tempat pelayanan, baik di ibadah, baik di gereja, baik di pelayanan, sembuh. Benar saudara, karena kami memberi hidup kami yang terbaik bagi anak-anak. Itu sebabnya Bapak Gembala bilang jangan sembarang dengar firman Tuhan. Tuhan tidak tahu dia olah cara bagaimana.
Kita sudah mengenal orang tua kita. Ya dengarkan dia karena dia yang Allah taruh untuk suara Tuhan kepada anak-anaknya. Jadi Noel kan tidak mungkin mau dengar orang tua di sebelah belakang Bapak Robi. Pak ada orang tuanya. Ya ada siapa lagi Bapak Yermi. Tentu ketuk ini siapa Sefa akan dengar kepada bapaknya. Bapak Ongki punya anak. Bapak Kristo punya ini. Tidak mungkin ketuk dia mau lebih dengar Bapak di sebelah belakang. Bapak sendiri. Ya. Bukan kami larang saudara. Bukan, tapi itulah caranya. Kami mau, kita murni, clean, clear, pure. Haleluya. Itulah kami orang tua yang baik, orang tua lahiriah pun berkorban mati-matian untuk anak-anaknya. Sampai dia kasih anak hidupnya kepada anaknya. Banyak cerita, kebakaran rumah, biar kita tabakar masuk menyelamatkan anak sendiri. Begitu dengan orang tua. Itu sebabnya kami bilang jangan sembarang makan comot sana, comot sini. Bukan dilarang tapi orang kan tidak tahu kesehatannya makanannya. Seperti Bapak Gembala pernah bilang. Tapi itu memang Tuhan bukakan. Termasuk kami bilang bagus Kang. Ini bukan menghakimi ya, tidak usah sebut orang. Dia keceplos satu kali, keceplos tidak sesuai firman. Oh Tuhan dia kutik begitu Kang. Anak-anak kan yang terima firman dia tidak tahu. Oh Tuhan, dan ada kalanya mereka tidak tahu firman Tuhan, teologi dasar-dasar yang baik untuk meletakkan iman kita. Ya, harus tahu meletakkan di dasar kita memang Kristus. Tapi bagaimana Rasul kan ada bilang di firman toh, ada nabi, ada guru tapi Rasul yang menetapkan. Dan gembala sidang, orang tua rohani itu berfokus merangkap sebagai Rasul. Jadi saudara begini, kami ingin saudara murni. Tidak ada niat-niat lain, jangan dengar orang supaya dengar ternyanda. Kami kan tidak tahu saudara dengar di tempat sana, kami kan tidak tahu ya. Hanya kami mau mengarahkan. Mau mengarahkan supaya kita murni. Saudara tidak tahu seperti Bapak Gembala ulang-ulang. Kalau orang makan makanan di luar, contoh ya, contoh bakso. Kan itu ada tersiar, ada bakso daging, bukan daging bagus, toh, daging tikus, toh. Nah, orang kan nggak tahu. Tapi kalau orang tua di rumah nggak mungkin dia mau kasih daging tikus buat anaknya yang dia kasihi, yang dia sayang-sayang. Bukan. Dia pilih daging yang paling baik. Daging yang selama di kulkas dia bilang sudah Jo. Orang anak mau makan sudah Jo. Soalnya bagus untuk anak-anak, kesehatan anak-anak. Amin. Begitu dengan orang tua. Ya. Ini yang kedua saudara, ayat 4 sampai ayat 8 saya bacakan dulu ya. Ketika pada hari ketiga saya ulang ya. Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi 3 hari perjalanan. Kata Abraham kepada bujanglah tinggal di sini ya. Ayat 6 saja, lalu Abraham mengambil kayu, dia ambil api, dia ambil pisau, dia panggil anaknya, dia kasih tuh kayu-kayu di pundak Ishak anaknya yang dia sayang-sayang. Aduh imut-imut mungkin. Aduh orang tua memperhatikan sekali kalau anak-anak masih kecil seperti ini. Lalu mereka jalan sama-sama mau naik untuk sembayang katanya. Mau buat korban kepada Tuhan. Ini Ishak walaupun dia kecil dia tahu. Dia tahu, dia bilang begini. Sementara di perjalanan dia bilang, Papa, siapa? Torang mau pergi sembayang Kang, iyo. Mana dang tuh kambing domba atau domba? Mana dang? Dia Papa jawab apa? Ini luar biasa iman yang harus ada kepada kita. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah iya, di sini sudah ada api dan
kayu. Tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Jawab Abraham ayat 8, Allah akan menyediakan. Ini tingkatan iman next level ya. Iman yang luar biasa, yang pantang mundur. Pantang mundur. Kalau orang ada satu saat orang ada dengar yang lalu-lalu orang ada dengar ada kerusuhan di tempat-tempat lain. Ini tuh iman pantang mundur diuji seperti ini saudara. Orang di Manado belum sampai ke situ. Bapak Andri sudah pernah rasa ya bagaimana ini iman yang orang memunculkan. Bukan saat-saat nyaman seperti ini. Tapi saat-saat Tuhan mengizinkan. Tuhan mau menguji iman kita. Baru tuh belum ditegur, tidak disapa, tersinggung. Atau dibicara, ditegur karena kesalahan, tersinggung. Ya, ini kita harus naikkan level iman kita, iman yang pantang menyerah. Tidak gampang digoyahkan. Pandemik ini kita sudah jalani bersama. Ya, tapi kita kan masih aman-aman ya, masih enjoy. Cuma kok tidak keluar-keluar. Kang, tapi ada yang lain yang memang terkena dengan pandemik ini, dengan COVID yang menderita ada. Di Jawa sana, di luar negeri, di mana saudara tahu ada yang kami dengar berita-berita yang sangat mengenaskan akibat dari dampaknya COVID-19. Tapi kita di Manado tidak terlalu terasa. Cuma dampak pekerjaan mungkin ada yang belum bekerja karena terdampak pekerjaan. Tapi kita masih bisa saling menguatkan, bukan? Baku dorong, baku bantu. Kalau soalnya nak makan, pergi jumpa Ibu Grace. Pergi jumpa Ibu Lydia. Pasti dapat makan, datang jumpa orang tua rohani. Pasti dapat makan. Ya. Tapi saat-saat kita diuji iman kita. Kita ditarik segala sesuatu. Tuhan tahan segala sesuatu. Ini iman yang Tuhan mau supaya iman yang pantang menyerah. Sekali Yesus tetap Yesus. Cinta Yesus apapun lebih dari segala sesuatu. Kalau orang cinta yang lain, cinta dunia. Ini yang masalah. Lebih cinta dunia, lebih cinta hal-hal yang lain. Tidak salah engkau bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan itu lebih berharga dari Tuhan. Lebih berharga dari pekerjaan Tuhan. Lebih berharga dari ibadah, dari doa, dari baca firman, dari melayani. Iman ini kita perlu koreksi. Tuhan perlihatkan kepada Abraham, dan Abraham orang yang sangat luar biasa. Ini yang kedua ini, apa tujuannya saudara? Allah ingin menguji, melihat sejauh mana iman Abraham bergantung kepada Allah dan firman-Nya. So banyak firman orang. So keras lagi tuh firman. Pengajaran dari saudari A sampai Z. Luar biasa. Berapa tahun engkau jadi anak Tuhan? Hitung saudara. Setiap minggu kalau engkau ibadah. Tambah ibadah-ibadah di tengah-tengah minggu. Bukan, dengar firman, bukan. Nah ini masalahnya, dan Tuhan mau lihat. Firman yang begitu banyak. Firman, so banyak sekali tuh firman. Tuhan mau lihat ketergantunganmu kepada firman. Kepada Allah itu sendiri. Ternyata Abraham lolos. Ketergantungannya sangat kuat. Sangat penuh kepada firman. Kepada Tuhan. Baca di Ibrani itu luar biasa ya. Mari baca Ibrani 4 dulu. Soalnya tidak lama saudara. Ibrani
4 ayat 18. Roma, salah lihat. Roma 4 ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Lihat. Aduh, tidak ada tanda-tanda, tapi dia percaya sekali itu Tuhan. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, lihat baik-baik ini. Ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ini yang ada pada Abraham. Dan harus ada pada kita, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Ini masa jahat, ini masa sukar, saudara. Saudara harus tahu hal ini, saudara. Iman saudara yang harus diperkuat. Iman saudara seperti Abraham. Harus perkuat iman kita. Malah ia diperkuat dalam imannya. Luar biasa. Sebenarnya tidak ada harapan lagi, sudah tua, dia bilang. Ini diakui, Sarah sudah 100 tahun, dia sudah lemah, Sarah rahimnya sudah tertutup. Masa dia mau dapat anak lewat anak ini, toh janji Tuhan lewat keturunannya. Tidak masuk akal, dia bilang. Tapi yang ada pada Abraham apa? Imannya. Dia itu mengenal siapa Allahnya. Ini yang harus ada pada kita, umat Tuhan. Tapi kebanyakan orang suka kenal sebenarnya DP Tuhan. Dia tahu Tuhan itu dahsyat. Dia tahu Tuhan itu ajaib. Tapi dia tidak mau masuk praktek iman. Percaya. Hidup dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ya, setiap hari. Iman itu harus setiap hari. Setiap hari. Jangan jadi lemah. Tetap mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa di atas segalanya ada Yesus yang lebih dari segala-galanya. Yesus itu, Tuhan itu segala-galanya. Jangan takut kalau kita ada di dalam Tuhan. Tetap bergantung, berharap pada firman. Firman tidak pernah salah. Percaya kepada firman. Bergantung pada dia, bergantung pada Allah. Percaya kepada Tuhan yang hidup. Ya, jangan takut saudara. Lihat waktu mereka berjalan. Ini proses iman yang sedang terjadi. Dan apa yang ketiga? Kita lihat yang ketiga, kita cepat saja saudara, ayat 9 dan 10 dari Kejadian. Kejadian 22 tadi, ayat 9 dan 10 ini yang ketiga. Tujuan Tuhan menguji Abraham dan menguji kita semua anak-anak Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Nah, luar biasa. Ini tindakan iman. Tindakan iman dari rumah di perjalanan 3 hari. Pertanyaan anaknya, ini iman, jalan terus. Iman itu harus terus. Jalan maju, naik ya. Iman sampai pada titiknya, ini titik yang tertinggi sehingga Tuhan bilang, engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu buat aku. Engkau tidak segan-segan memberikan kembali apa yang engkau ingini dalam hidupmu kepada Tuhan. Saya kenal engkau, engkau mengenal siapa saya. Ini Abraham. Tuhan lihat dan bilang, saya percaya. Dan luar biasa kalau Tuhan percaya dengan hidup kita. Luar biasa. Ya, dilihat dari mana tindakan kita melakukan firman. Iman harus beroperasi dalam hidup kita. Iman harus beroperasi tiap hari. Bukan cuma di gereja. Bukan saat-saat engkau saat teduh saja. Di pekerjaan, saudara. Aktifkan imanmu.
Ada firman di dalam hidupmu. Firman sudah banyak. Sudah menguasai hidup kita. Bahkan banyak orang bilang sudah jadi ayat hafalan. Tidak mengapa. Karena itu firman orang mau pakai untuk berperang dengan iman. Iman mengalahkan dunia. Karena ada firman dalam hidup kita. Jangan iman yang popo. Kita harus mengenal Tuhan. Itu iman yang benar. Siapa Tuhan kita? Dan firman itu yang harus menguasai hidup kita. Jangan sampai orang tidak punya iman dan tidak punya firman. Mau beriman kepada siapa? Iman popo-popo ini namanya. Kita harus beriman kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Itu iman yang sejati. Kita percaya kepada Dia, Tuhan kita yang hidup. Saudara lihat ayat ini ya. Ayat yang ke-11, lalu ayat 10 dulu, lalu itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi, lihat perhatikan baik-baik ini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Ini puncaknya. Aduh puncak sekali ini saudara. Deg-degan, oh Tuhan mau potong, mau sembelih, tancapkan pisau mungkin di perutnya. Bagaimana kalau saudara? Aduh tapi ini iman yang Tuhan sangat hargai. Karena dia percaya lebih dari segala sesuatu. Abraham mempercayai Tuhan lebih dari semua dan lebih dari hidupnya. Ini orang yang dikatakan oleh Alkitab. Dia papas segala orang beriman. Karena apa? Dia buktikan dengan tindakannya. Mari buktikan setiap hari. Hari-hari hidupmu setiap hari saudara. Buktikan engkau cinta Tuhan. Buktikan, praktekkan firman yang sudah ada dalam hidupmu. Lakukan itu. Jadi setiap hari. Kita praktek, kita lakukan. Setiap hari di rumah, di pekerjaan, di mana saja. Di gereja, di pelayanan. Harus stabil. Harus bergelora dengan Tuhan. Stabil saudara imanmu. Bukan cuma karena mau melayani baru sampai iman. Berkobar-kobar. Di luar sana, dibuktikan di luar sana. Banyak orang, banyak mata melihat kita. Tunjukkan, buktikan bahwa Yesus hidup dalam hidupmu. Dan aku mencintai Dia lebih dari segala sesuatu. Itu baru bilang. Anak Tuhan yang sejati. Ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman. Nah, lihat perhatikan ini. Waktu ada suara dari langit. Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. So begini. Anak taruh tuh dong susus untuk kayu-kayu tuh. Anak ikat. Aduh. Gimana ini hati Kang. Dia lihat tekadnya. Ini yang saya terkagum-kagum dengan ayat ini bilang. Engkau tidak segan-segan. Ini luar biasa. Tidak segan-segan mempersembahkan. Tuhan tahu hati loh. Tuhan tahu dan Tuhan yang bicara sendiri. Aku kenal hatimu, engkau tidak segan-segan. Ini tidak pura-pura, tidak coba-coba. Tidak mau minta imbalan. Tidak. Habis-habis Jo. Tuhan akan ganti dengan cara Tuhan. Begitu yang ada pada Abraham. Itu, ini benar sekali saudara. Lalu berfirman Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Lihat sebab telah ku ketahui, Tuhan ketahui. Luar biasa ini ayat ini. Telah ku ketahui sekarang. Apa yang dia katakan saudara, baca baik-baik. Bahwa engkau takut akan Allah. Itu yang saya katakan tadi. Tuhan mau menguji kita seperti Ulangan 8 ayat 2. Nanti terus mau baca sebentar. Ya lihat ya, luar biasa ayat ini. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini yang pertama. Orang taat takut akan Allah. Takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan. Dan akhirnya terjadilah mujizat. Klimaks puncak imannya. Dapat memindahkan gunung.
Luar biasa ya. Dibilang iman kan memindahkan gunung, mengalahkan dunia. Iman seperti ini. Iman seperti Abraham. Belajar, iman itu apa? Taat. Taat, lakukan firman, setia. Apa yang Tuhan bilang lakukan itu. Apa yang Tuhan bilang hari-hari lakukan. Engkau baca di firman, lakukan itu tuh iman. Perbuatan, buktikan engkau cinta Tuhan. Ikuti suaranya, ikuti firmannya. Ikuti, taat. Taat apa yang Tuhan bilang kepada kita. Firman Tuhan bilang, lakukan dengan tidak segan-segan. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Segala sesuatu untuk Tuhan. Baru itu bilang, jempolan. Lepas dimanapun orang ini dipercaya oleh Tuhan. Yang benar ini saudara. Kita Tuhan lihat. Tapi Abraham teruji. Sehingga dia jadi bapa segala orang beriman. Bapa bangsa-bangsa. Oh luar biasa saudara. Yang terakhir saudara. Seperti yang saya katakan tadi. Ini cuma 3 memang. Cuma sejauh mana kita taat kepada perintah-perintahnya. Ulangan orang terakhir ya, ulangan 8 ayat 2 dan seterusnya. Ini yang ketiga, sejauh mana Abraham mentaati perintah Tuhan. Coba baca yang ulangan tadi. Ada di sini juga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, lihat maksud Tuhan. Kenapa Tuhan bawa orang Israel? Tuhan yang bawa loh orang Israel. Cuma 2 minggu Tuhan bawa 40 hari. Tuhan tarik lu sampai tangan. Berputar-putar di padang 40 tahun. 40 tahun di padang gurun. Ayat ini bilang dengan maksud cuma 1. Jadi itu sebabnya saya katakan tadi. Bukan masalah yang membentuk orang. Firman dan roh yang membentuk orang. Yang mengubah hidup kita. Kalau Tuhan izinkan masalah, kalau Tuhan izinkan padang gurun ini cuma dengan maksud merendahkan hati kita, hatimu dan mencobai engkau. Aduh Tuhan cuma mau coba melihat hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Berpegang atau tidak, cuma itu. Allah mau lihat pada orang. Orang mau lakukan enggak? Tuhan dengar-dengar selama ini. Hidup enggak bagi kita, mau lakukan enggak? Itu tujuan Tuhan membuat kita ada di padang gurun. Memproses, mengizinkan masalah demi masalah. Tuhan buat hatimu rendah untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Itu maksud Allah. Allah merendahkan kita untuk orang sadar enggak ada apa-apa. Cuma Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sejauh mana ketergantunganmu kepada Tuhan. Kepada firman yang engkau dengar selama ini. Apakah engkau berpegang pada firman yang selama ini orang dengar setiap hari Minggu. Ya, lakukan firman. Maka mujizat akan terjadi. Jangan takut. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan ragu sedikit pun tentang Tuhan. Dia yang merancang hidupmu. Jangan sampai ada hal-hal yang lahiriah menghalangi engkau untuk cinta Tuhan. Jangan takut, Tuhan mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupmu. Kalau engkau ada di tangan Tuhan, ada banyak jalan keluar. Kalau engkau ada di tangan Tuhan, engkau taat. Engkau jadi seorang yang taat, penurut dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tidak usah takut, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Allah yang membuka, Allah yang mengunci. Dan saya percaya kalau engkau ada dalam tangan Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan atas hidupmu. Amin. Saudara mau? Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.